Pemirsa, kita langsung pantau bagaimana kedatangan warga negara Indonesia dari Ukraina saat ini. Ya, pemirsa, inilah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 83 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina. Pesawat ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan pesawat ini membawa 83 warga negara Indonesia yang diangkut dengan menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7730. Pendaratan pesawat ini sesuai dengan jadwal yang memang diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rencananya evakuasi ini akan langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Ferry Kosandi, juga mengatakan telah menyiapkan sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan rombongan warga negara Indonesia dari Ukraina. Pemirsa, Anda menyaksikan breaking news di mana 83 warga negara Indonesia telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 17 waktu Indonesia Barat. 83 warga negara Indonesia ini merupakan warga yang dievakuasi dari Ukraina. 83 warga negara Indonesia ini diangkut menggunakan pesawat charter Garuda dengan nomor penerbangan GA7730. Kedatangan pesawat ini sesuai dengan jadwal yang memang ditargetkan tiba pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah persiapan sudah dilakukan baik oleh petugas bandara, pihak maskapai dan juga pemerintahan Indonesia. Rencananya juga, pemirsa, bahwa saat ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperkirakan sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut 83 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina. Ya, kita lihat, pemirsa, saat ini persiapan dari petugas darat sudah dilakukan. Sejumlah tangga sudah ditempelkan ke pintu pesawat yang akan menurunkan 83 warga negara Indonesia yang sudah dievakuasi dari Ukraina.
Kita lihat pemirsa, saat ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga beberapa pejabat ini sudah menyambut warga negara Indonesia yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang baru dievakuasi dari Ukraina. Sekitar 83 warga Indonesia tiba pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, saat ini pemirsa, warga negara Indonesia ini memang sudah dievakuasi dari Ukraina setelah berkoordinasi dengan pihak KBRI yang berada di Ukraina, Romania, dan juga beberapa daerah lain yang menjadi tempat pengungsian warga negara Indonesia. Evakuasi ini dilakukan mengingat saat ini Ukraina dan juga Rusia masih ada aktivitas yang bisa membahayakan warga negara Indonesia di sana. Nanti setelah turun pemirsa, rombongan warga negara Indonesia dari Ukraina ini akan menjalani rangkaian pemeriksaan seperti pemeriksaan kesehatan dan juga dokumen keimigrasian. Dan nanti rencananya sekitar 83 warga negara Indonesia ini akan diarahkan naik bus ke Wisma Atlet Pademangan untuk menjalani karantina. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 7730 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang kami dapatkan pemirsa, kebanyakan dari warga yang dievakuasi merupakan perempuan dan juga anak-anak di bawah usia 12 tahun. Hingga saat ini manifest dari penumpang pesawat Garuda Indonesia yang dievakuasi atau yang terbang dari Ukraina ini masih belum disebarkan. Saat turun nantinya 83 warga negara Indonesia ini disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ketika turun nantinya warga yang dievakuasi ini tetap menjalani sejumlah proses pemeriksaan seperti pemeriksaan dokumentasi kesehatan dan juga dokumentasi keimigrasian. Kita lihat pemirsa, saat ini pesawat Garuda Indonesia GA 7730 sudah membuka pintu dan menunggu turunnya sekitar 83 warga negara Indonesia yang sudah dievakuasi. Evakuasi ini dilakukan dari beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di Ukraina dengan tujuan agar keselamatan warga bisa lebih terjamin. Karena saat ini situasi di Ukraina tidak kondusif karena sedang berkonflik dengan Rusia. Saat ini pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan KBRI yang berada di wilayah Kiev dan juga Moskow dan juga beberapa wilayah lainnya.
untuk memastikan dan juga merencanakan proses evakuasi warga negara Indonesia yang masih berada di sana. Sekitar 83 warga negara Indonesia ini merupakan evakuasi kloter pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin keselamatan warga kita di sana. Kita lihat pemirsa, ini adalah warga negara Indonesia yang baru saja tiba dan turun. Perempuan dan kebanyakan juga adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun. Kita lihat pemirsa, petugas juga membantu warga negara Indonesia dan saat ini langsung dikerahkan petugas untuk dilakukan pengecekan sejumlah dokumentasi. Kita lihat pemirsa, memang tidak hanya warga Indonesia saja, namun warga Indonesia yang juga sudah berumah tangga di sana juga ada yang dievakuasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan sambutan hangatnya kepada warga negara Indonesia yang baru saja tiba menginjak tanah air. Jika kita lihat pemirsa dari visual ini, memang kebanyakan yang turun adalah perempuan dan juga anak-anak yang dievakuasi dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia 7730 dan tiba tadi di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita lihat pemirsa, petugas juga turut membantu warga yang tiba untuk seterusnya dilakukan pengecekan sejumlah dokumen. Rencananya setelah turun dari pesawat, sekitar 83 warga negara Indonesia ini akan melakukan pengecekan proses dokumen seperti kesehatan dan juga keimigrasian. Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore iNews, salam dari Bandung. Siap Pak. Pak Teguh, ini kan sudah ada sekitar 83 warga negara Indonesia, atau jumlah pastinya sebenarnya masih akan harus kita konfirmasi lagi. Tapi ini akhirnya berhasil dievakuasi untuk kloter pertama. Ini bagaimana pendapat Bapak, Pak? Saya pikir ini prestasi yang luar biasa ya. Pertama, saya melihat ini suatu kerjaan diplomatik yang luar biasa. Karena dalam keadaan perang seperti ini kondisinya jauh lebih sulit daripada kita menyelamatkan warga negara kita dari Wuhan pada awal COVID-19. Ini jauh lebih sulit.
Misalnya begini, rute udaranya ini harus sangat istimewa karena Rusia menolak berhubungan memberikan jalurnya bagi negara-negara tertentu. Kita bisa menembus jalur-jalur NATO dan juga kita bisa menembus jalur-jalur yang dibuat maupun yang dilarang oleh Rusia. Tentunya ini merupakan pekerjaan diplomatik yang luar biasa dan ini pekerjaan yang tidak mudah, yang luar biasa, menuntut kerjasama antara semua aktor di dalam negeri dan luar negeri. Kalau di dalam negeri ya semua kementerian dan lembaga dalam koordinasi kepresidenan ya, dan di luar negeri itu menunjukkan benar-benar koordinasi kita itu benar-benar menjaga marwah bangsa gitu. Kalau saya perhatikan bagaimana perjalanan warga negara kita dari bus kemudian masuk ke daerah perbatasan, kemudian akhirnya baru masuk ke pesawat, itu saya melihat suatu kedisiplinan yang luar biasa. Yang antara lain saya lihat adalah kepemimpinan TNI di situ begitu. Kita mengelolanya dengan sangat terstruktur dan juga dengan bahasa-bahasa yang sangat menenangkan para warga negara Indonesia tersebut. Saya perhatikan ada yang menyanyi, ada yang berdoa, itu semuanya dikoordinir dengan sangat baik. Ya sehingga mereka itu benar-benar terhimpun, mereka itu benar-benar padu dan percaya begitu bahwa dalam kondisi sekarang ini negara merawat warga negaranya, negara melindungi warga negaranya persis seperti yang diamanahkan oleh piagam pembukaan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan saat inilah terbukti Indonesia melakukan tugasnya dengan baik. Salut. Baik, Pak Teguh, untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di sana, ini hanya dibutuhkan koordinasi dengan pihak KBRI atau perlu juga untuk koordinasi dengan negara Ukraina dan juga negara-negara yang ada di sekitar Ukraina yang menjadi tempat pengungsian untuk warga di sana, Pak Teguh? Saya belum membaca bagaimana laporan resmi dari pemerintah Indonesia dalam soal ini. Tapi secara teori ini luar biasa. Melibatkan kerja diplomatik negara dengan negara, dan disinilah untungnya ya statement yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu tidak menyinggung salah satu apakah itu Rusia maupun Ukraina. Statement yang kita lakukan itu menggugah, menghendaki kerjasama, menghendaki penghargaan atas hak asasi manusia, dan mengharapkan kemuliaan hukum internasional. Di situ kita melihat sekaranglah buktinya, walaupun banyak pihak yang mengkritik, misalnya kalangan-kalangan dari Ukraina, kalangan dari Australia mengkritik betapa statement pemerintah Indonesia itu kesannya kok sangat di tengah-tengah sehingga tidak tegas. Disinilah buktinya begitu. Diplomasi itu menunjukkan kekuatannya sejak menit pertama kejadian hingga sekarang begitu. Jadi saya berpikir kita ini benar-benar matang merancang kebijakan luar negeri, sehingga inilah salah satu manfaat yang bisa kita ambil gitu. Pada saat kondisi terburuk, pada saat warga negara kita tidak jelas status hukumnya di sana, dan mereka juga sangat terancam, pasti sangat stres ya, meninggalkan harta benda, barangkali ada keluarga, barangkali ada aset dan sebagainya, dan mereka pulang dalam waktu yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Dan saya pikir ini kerjasamananya bukan hanya dengan pemerintah setempat, tapi juga dengan aktor-aktor setempat. Tidak mustahil ada Palang Merah Internasional, ada Red Crescent, ada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, barangkali para pensiunan militer yang semuanya pada hari ini bisa digerakkan untuk membantu Indonesia. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, dan jangan tanya saya berapa biayanya, karena untuk menegakkan kedaulatan itu kita nggak boleh hitungan biaya lagi. Ini yang penting, saudara-saudari kita sebangsa setanah air sudah pulang.